Mas, kali ini kita mau tanya-tanya Mas Kevas nih soal teman-teman di pasar modal yang belum mengerti tentang analisis fundamental itu apa gitu. Nah, ini kira-kira bisa dijelasin nggak sih Mas? Sebenarnya analisis fundamental nih buat pemula itu yang harus dimengerti seperti apa, Mas? Oke, ya jadi pada dasarnya analisa fundamental itu menitik beratkan pada yang namanya kinerja laporan keuangan suatu perusahaan. Karena konsepnya gini teman-teman, konsepnya adalah kadang kalau kita lihat suatu perusahaan yang terlihat bagus di luar, brandnya bagus, brandnya terkenal, belum tentu keuangannya bagus. Ya, Oke. anggap contoh ya, ini bukan menyudutkan satu dua brand gitu. Misalnya kita tahu Garuda Indonesia ya. Kita kalau naik pesawat pergi terbang segala macam pasti pinginnya naik Garuda. Servisnya enak ya, tapi harga agak lebih mahal. Kita pikir Garuda ini perusahaan yang bagus karena semua orang tahu, dari dulu saya tahunya Garuda Indonesia pasti bagus lah, punya pemerintah. Cuma ujung-ujungnya bisnis apa sih? Ya, ujung-ujungnya bisnis itu kan mau bikin perusahaan itu untung. Nah, jadi kita harus lihat nih dalamnya, apakah ternyata Garuda Indonesia ini perusahaan yang brandnya bagus, tapi keuangannya itu boleh dikatakan berdarah-darah, ya, utangnya banyak, ternyata nggak mencetak keuntungan, rugi dan segala macam. Di sisi lain ada perusahaan yang kelihatannya nggak menarik nih secara bisnis gitu ya. Ada perusahaan yang kerjanya cuma bangun menara, disewain ke provider, ya, tapi keuntungannya tebel. Ya, ada perusahaan yang kerjaannya mengolah limbah sampah. Ya, itu ada salah satu yang di IDX. Tapi keuangannya juga lumayan. Ya, jadi itu fundamental. Ya, jadi kita ngelihat dari bisnis nggak cuma dari luarnya aja, tapi dari keuangannya itu seperti apa. Nah, itu pendekatannya fundamental seperti itu. Ya, ibaratnya kita nggak boleh beli saham itu kayak misalnya kita membeli hewan, beli kucing gitu ya dalam karung, kita nggak ngelihat bentuknya seperti apa, bagus atau enggaknya gitu ya. Nah, ini kalau kita ngelihat Garuda kan selalu terbang ke atas nih Mas ya, tapi ternyata fundamentalnya nggak bagus. Dan kan ada perusahaan-perusahaan yang selalu posisinya di bawah, yaitu perusahaan shipping company gitu ya. Ternyata keuangannya lumayan dan bahkan harga untuk fleetnya itu juga naik terus bagus gitu, sehingga ya cukup bagus lah kinerja keuangannya. Itu kan jarang kedengeran gitu ya, justru Betul. yang di laut sekarang malah lebih untung ya. Malah lebih untung gitu. Nah, kalau kita lihat fundamental ini kan kadang-kadang meskipun ini ya Mas ya, meskipun kelihatannya fundamentalnya bagus gitu ya, tapi kadang-kala sahamnya itu nggak naik gitu karena perusahaannya misalnya kurang dikenal gitu ya. Itu kenapa ya Mas ya? Oke, jadi permasalahan orang yang pakai fundamental adalah itu ya, kita tahu nih perusahaan bagus tapi harganya kok nggak naik-naik, malah turun terus dan segala macam. Ya, yang ada dua kemungkinan sebenarnya. Yang kemungkinan pertama adalah perusahaan ini memang bagus gitu, tapi selain kualitasnya bagus kan kita juga ada ngomongin valuasi harga wajarnya. Ya, jadi kalau saham ini turun terus, bisa saja memang perusahaannya bagus, fundamentalnya sangat bagus, tapi valuasinya cenderung mahal, sehingga ketika valuasi sudah mahal, harga cenderung akan turun. Nah, itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah ini saham memang bagus banget juga, tapi banyak orang masih belum tahu saham ini tuh bagus gitu. Nah, mungkin sedikit background dari stock market. Salah satu dana yang besar yang ada di market adalah dari institusi-institusi, kita tahu ya, dari reksadana, fund besar, dan segala macam. Nah, biasanya fund besar ini juga tidak mudah untuk masuk ke perusahaan yang size-nya itu kecil. Pasti mereka punya standar-standar lah. Jadi mungkin ada perusahaan-perusahaan kecil yang bagus, tapi fund itu belum bisa masuk. Alhasil apa? Alhasil perusahaan ini tidak dilirik sama mereka, nggak bisa masuk. Nah, yang bisa masuk siapa? Yaitu adalah kita-kita investor retail. Jadi justru ada keuntungan juga. Kita bisa masuk sebelum fund besar itu masuk. Ya, tapi memang nyarinya juga harus lebih jeli gitu ya. Kita nyari perusahaan bagus yang murah, mungkin nggak liquid gitu ya, tapi punya potensi. Nah, nanti
kalau udah banyak orang tahu, makin bagus sahamnya, makin rame, fund baru bisa masuk. Nah, jadi kemungkinannya dua itu, either terlalu mahal atau memang belum dikenal. Ya, betul Mas. Memang saya lihat juga beberapa ada saham potensial, tapi kok sahamnya kurang begitu liquid gitu ya, padahal fundamentalnya bagus gitu ya. Ya, memang kalau saya perhatikan beberapa pengelola dana atau fund management gitu ya, itu memang ada kriteria, misalnya kayak mereka istilahnya adalah investment universe gitu ya. Misalnya untuk sebuah industri tertentu yang merupakan pemimpin pasar, biasanya tuh lebih besar alokasinya gitu. Nah, kemudian yang size bisnisnya lebih kecil itu ya kecil gitu ya alokasinya ya, sehingga membuat harga sahamnya itu kurang begitu liquid, dan investor retail juga kita lihat juga mungkin pengetahuannya tuh ada yang cukup mumpuni, ada yang enggak, sehingga terjadi asimetrik secara kemampuan menganalisa gitu ya. Mas, kalau mau tanya lagi nih terkait dengan analisis fundamental, apakah tadi kan Mas Kefas menyebutkan ya bahwa bersumber dari laporan keuangan, betul gitu ya. Apakah selain dari faktor kuantitatif ini, ada nggak sih faktor-faktor lainnya yang perlu juga kita perhatikan gitu? Tentu. Tentu ada selain kuantitatif, tentu ada kualitatifnya. Nah, kualitatif biasa kita menitik beratkan pada prospek gitu ya. Prospek, kemudian manajemen, seperti itu ya. Tapi mana yang lebih penting? Menurut saya dua-duanya penting ya. Kualitatif, kita ngomongin prospek yang bagus tanpa dihasilkan keuangan yang bagus, menurut saya percuma juga. Kayak tadi, ada perusahaan bagus, kelihatannya bagus nih, brand, market share bagus, Garuda bagus gitu ya, tapi ujung-ujungnya rapotnya itu kan angka dari keuangan perusahaan. Ya, tapi angka perusahaan ini juga memang bukan harga mati gitu. Kalau memang ada story masa depan yang bisa lebih baik, pengelolaan hutangnya lebih baik, itu juga bisa juga. Jadi tentu aja dua ini harus dikombin, nggak bisa sendiri-sendiri gitu. Perusahaan bagus dikelola sama manajemen yang nggak bagus juga susah juga gitu. Jadi harus dua kesinambungan. Nggak maksimal ya kalau pengelolaannya juga nggak bagus. Kemudian ada unsur sekarang ini adalah good corporate governance, itu juga penting juga ya Mas ya. Misalnya perusahaan laporan keuangannya bagus, kemudian menghasilkan brand-brand yang cukup bagus, bahkan sampai ke luar negeri, tapi ternyata buang limbahnya ke sungai gitu ya. Nah ini kan jadi bocor juga nih Mas. Kayaknya saya tahu tuh perusahaan apa tuh. Oke. Pokoknya kalau yang ada seperti itu, kemudian juga salah satu misalnya direkturnya tertangkap korupsi, nah itu biasanya udah market juga udah memblacklist ya. Jadi harus berhati-hati teman-teman ya, seperti itu. Nah kemudian juga Mas, mengenai tentang analisis fundamental ya, kalau kita lihat dari keuangan gitu, kira-kira ada berapa jenis sih Mas laporan keuangan gitu? Oke, jadi kalau teman-teman mau memahami tentang laporan keuangan, pertama-tama kita butuh paham 3 komponen laporan keuangan ya. Ada income statement, laporan laba rugi, kemudian ada balance sheet atau neraca, dan yang ketiga ada cash flow. Nah ini kan teman-teman pada pakai Ajaib nih. Nanti kalau teman-teman misalnya yang nonton lewat laptop atau HP, ada 2 HP nih, teman-teman bisa sambil buka aplikasinya Ajaib tuh. Di Ajaib kan ada bagian finansial ya, data-data keuangan, laporan keuangan tuh udah disediain sama Ajaib. Nah jadi nanti saya sama Mas Yazid akan cerita-cerita nih gimana sih cara bacanya, pemahamannya tentang laporan keuangan itu seperti apa. Kita mau mulai dari mana nih Mas? Ya mungkin kita buka aja Mas emitennya ya. Jadi kita harus masuk ke emitennya, misalnya contohnya adalah emitennya misalnya BBCA seperti itu Mas ya. Ya boleh. Nah, oke. Kemudian kita ke menu finansial ya Mas ya. Oke, ini teman-teman saya sambil flip screen deh buat teman-teman biar tahu nih ya, Ajaib aja udah nyediain nih fitur-fiturnya. Ya. Ya ini ya. Ini sayang kalau nggak dimanfaatkan ya teman-teman ya. Sebetulnya Ajaib itu aplikasinya maupun di webnya itu didesain untuk kita secara mandiri itu mampu menganalisa
saham-saham potensial yang akan kita jadikan investasi kita kayak gitu ya. Nah ini mungkin kalau saya dari Oke, jadi teman-teman bisa cek di web dan app-nya Ajaib. Nah, mungkin kita bahas dari ininya dulu kali ya, dari income statement ya. Oke, income statement Mas. Oke, jadi income statement ini itu ini, kalau laporan keuangan biasa kalau teman-teman buka filenya itu selalu dimulai dari balance sheet, dari neraca dulu. Cuma biasanya orang langsung ngebet lihat ke income statement. Ya, jadi menurut saya income statement ini memang bagian yang menarik. Ya, jadi income statement ini ya tujuannya adalah untuk menunjukin kinerja perusahaan gimana sih atau seberapa banyak sih keuntungan yang memang bisa dihasilkan dalam satu periode. Ya, berapa pendapatannya, berapa beban yang harus ditanggung, berapa keuntungannya. Nah, orang ini sambil tips and trick juga ya, gitu ya. Orang biasa akan kebanyakan langsung lihat pokoknya laba bersihnya berapa sih, gitu. Ya kan, yang penting laba bersihnya naik. Nah, teman-teman memahami laba bersih juga nggak boleh langsung telan mentah-mentah, gitu ya. Kenapa? Karena dalam komponen laba bersih bisa aja ya kadang-kadang ada penghasilan atau beban lain-lain yang sifatnya besar sekali yang membuat seakan-akan perusahaan itu bisa untungnya naik drastis ya di luar dari kegiatan utama perusahaan. Nah, itu bisa aja ya. Jadi ngelihat income statement nggak bisa langsung dari bawah dari laba bersihnya, tetap teman-teman perlu lihatnya dari atas, dari penjualan. Ya, penjualan itu kan kegiatan utama perusahaan gitu ya. Perusahaan pokoknya mau nggak mau harus jualan dulu, kalau nggak jualan nggak dapat duit. Nah, jadi tentu indikator yang bagus adalah ketika perusahaan itu bisa meningkatkan revenue-nya ya. Nah, perusahaan bisa meningkatkan revenue-nya. Buat saya, indikator yang bagus ketika perusahaan itu bisa meningkatkan revenue-nya kalau bisa di atas pertumbuhan Indonesia. Misal pertumbuhan Indonesia 5%, berarti harusnya lebih bagus daripada itu. Kalau enggak, itu ya ibarat kayak rata-rata. Ya, kalau bisa double digit lah minimal. Itu menurut saya adalah ciri-ciri perusahaan yang bagus. Ya. Kemudian dari penjualan, itu kan harus dikurangin sama beban pokok, gitu ya. Nah, beban pokok tuh ya beban-beban yang berkaitan dengan produk atau jasa yang dijual, barulah kita lihat dapat laba kotor. Nah, laba kotor dikurangin dengan beban operasional, dapatlah laba operasi. Nah, selain laba bersih yang dilihat, laba operasi ini menurut saya penting juga untuk dilihat. Kenapa? Karena laba operasi ini bisa nunjukin dua hal. Ya, hal yang pertama adalah kalau laba operasinya meningkat, itu bisa dari pendapatan yang meningkat. Ya. Atau yang kedua, karena efisien cost-nya diturunin. Efisien cost-nya ditingkatkan sehingga biayanya turun gitu. Ya. Jadi beban operasional segitu-segitu aja, kemudian beban pokok segitu-segitu aja. Jadi laba operasi meningkat. Nah, jadi teman-teman perhatikan tuh laba operasi. Ya, jadi kalau bisa dapat dua story ini ya, pendapatan naik tapi beban operasional turun, nah itu juga story yang bagus. Ya. Dapatlah laba operasi. Dari laba operasi, baru nanti dikurangin tuh sama pajak, bunga, sama pendapatan atau beban lain-lain. Nah, di sini nih biasa banyak jebakannya, yang tadi saya bilang. Ya, tiba-tiba ada revaluasi aset, tiba-tiba ada jualan aset, penghentian operasional perusahaan. Seakan-akan laba bersihnya jadi melonjak gak karuan atau turun gak karuan. Nah, itu jebakannya di situ. Yang namanya perusahaan kan pasti menjual ya Mas ya. Jangan-jangan yang dijual itu bukan produknya, tetapi justru mesinnya, tanahnya kayak gitu. Jadi kelihatan penjualannya meningkat. Padahal itu bukan murni daripada bisnis perusahaan itu sendiri gitu ya. Benar memang banget. Kadang-kadang in case memang ada ya seperti itu yang baru-baru ini terjadi, itu kan di Indosat ya. Indosat merasa bahwa mengelola menara itu tidak efisien sehingga perlu dijual kayak gitu ya. Nah itu hasil penjualan menaranya tuh kemarin buat ini ya Mas ya, dibagikan sebagai dividen gitu ya, sehingga dividennya itu gede banget. Kalau nggak salah ada satu lagi dividen bonus itu bisa nyampe sekitar totalnya 20%. Iya, betul ya.
Jadi kita nggak boleh terkecoh nih. Nah ini contohnya nih teman-teman ya, di aplikasi Ajaib kita bisa tarik nih income statement nih. Ini bisa sampai 5 tahun ke belakang teman-teman, gampang banget. Kemudian kita bisa lihat juga, contohnya misalnya BCA. BCA ini bagus ya karena revenue-nya selalu bertumbuh. Yang bar yang warna biru gitu ya. Kemudian yang hijau ini adalah net income. Net income-nya juga naik terus kayak gitu ya. Cuma profit margin memang ada sedikit ya ada penurunan kayak gitu ya semenjak tahun 2018 mungkin karena efek daripada perang dagang dan juga pandemi COVID-19 gitu ya. Kemudian kita turun lagi nih ada balance sheet juga nih Mas. Kelihatan bahwa total asetnya naik terus. Kemudian debt to equity ratio juga sempat turun kemudian naik lagi nih untuk ini ya, betul. Nah nih untuk BBCA nih. Kemudian BBCA ini cash flow-nya selalu positif ya kalau kita lihat ya. Ini yang di bawahnya lagi nih Mas ya, yang cash flow itu yang berwarna biru itu ya. Nah, kalau cash flow-nya positif artinya kan dia bisa membiayai bisnis, bisa membiayai operasional perusahaannya dari bisnisnya sendiri ya. Nah ini angka-angka yang kita bisa perhatikan teman-teman ya, apalagi kalau teman-teman itu beli saham blue chip, kemudian dipegang untuk jangka waktu ya memang investasi, misalnya untuk 5 tahun, 10 tahun. Ini lihat tren-tren seperti ini sangat penting sekali gitu ya saya rasa ya. Jadi perusahaan yang bagus itu gimana sih Mas pendapatannya, kemudian laba bersihnya, secara tren tuh seperti apa? Yang pertama tadi ya kita baru dari income statement, tentu yang paling saya suka dari tipsnya revenue harus naik, ya kan? Ya. Revenue, jadi kalau bisa cari, tadi kalau lihat grafik yang ada di app-nya Ajaib, cari aja yang terus bertumbuh. Ya, kecuali tahun 2020 itu boleh jadi exception lah, atau pengecualian lah. Ya, 2020 itu memang banyak bisnis struggle. Tapi kalau tahun 2020-nya growing, itu berarti perusahaannya kuat. Ya, maksudnya masih bisa bertahan sangat bagus. Jadi pendapatan harus naik. 2021 memang kayaknya kita belum pulih-pulih banget. Jadi mungkin growth-nya juga, kalau ada yang bagus ya berarti bagus perusahaannya. Kalau ada yang struggle, mungkin harus lihat 2022 sekali lagi. Karena ya 2 tahun ini kan kita benar-benar masih belum pulih lah dari kondisinya. Ya. Tapi gara-gara 2020 pandemi, kita juga bisa mundur sebenarnya. Ya udah lihat aja 5 tahun sebelum 2019. Perusahaan itu growing nggak ketika situasi ekonomi itu lancar-lancar aja gitu. Nah jadi tadi ya harus naik terus net profit dan laba operasional juga harus naik gitu ya. Nah tapi dengan catatan harus hati-hati dengan jebakan-jebakan laba bersih tadi. Nah itu ciri-ciri yang pertama. Yang kedua, kalau mau cari perusahaan yang relatif aman, karena kalau teman-teman tahu banyak perusahaan kadang bisa kena suspend, kemudian harga sahamnya drop, itu gara-gara kebanyakan hutang ya. Gara-gara kebanyakan hutang ini, sehingga perusahaan itu nggak bisa bayar hutangnya. Akhirnya sampai ada yang harus disuspend dan segala macam. Jadi kalau mau aman, teman-teman cari di bagian balance sheet, jumlah ekuitasnya itu harus minimal sama dengan liabilitas. Jadi kalau bisa liabilitas tidak lebih tinggi daripada daripada ekuitasnya. Itu menurut saya sudah sangat aman ya. Tapi apakah kemudian perusahaan yang liabilitasnya di atas equity-nya itu harus langsung dibuang? Enggak juga ya. Itu butuh pendalaman khusus lagi nih ya. Teman-teman harus lihat bisnisnya. Tergantung bisnisnya. Betul. Kalau sektor konstruksi kan dia padat modal ya Mas ya. Betul. Nah ini teman-teman. Ya, ini yang dimaksud Mas Kevas tadi ya, teman-teman ya. Nah, ini kalau kita lihat yang di BBCA ya, kita lihat total liabilitasnya itu lebih rendah daripada total asetnya nih. Jadi yang biru-biru itu lebih panjang daripada yang berwarna hijau ya. Ini contoh yang perusahaan yang sangat sehat menurut saya gitu ya. Ya. Oke. Ya, kalau kita lihat juga. Ya, Mas. Saya tambahin dikit kayak yang perbankan nih misalnya ya. Tadi kan contohnya Bank BCA.
ya Bank BCA liabilitasnya lebih tinggi daripada ekuitasnya, nggak apa-apa karena memang perbankan. Tadi karena memang bisnis modelnya seperti itu gitu ya, kita nabung dianggap sebagai liabilitas. Kemudian tadi konstruksi disebut juga sama Mas Yazid, benar, karena banyak perusahaan itu ketika mulai proyek konstruksi, mereka nih harus kan belum dibayar dulu tuh, jadi mereka harus ngutang dulu cari pendanaan, ya akhirnya ngutang dulu. Jadi kalau mau aman banget langsung filternya itu, tapi kalau mau lebih tapi bukan berarti kalau liabilitasnya lebih tinggi langsung dicoret ya, teman-teman harus pelajari juga bisnisnya seperti apa. Contoh seperti ini lagi, satu saham yang sangat populer misalnya Unilever gitu ya. Unilever kalau teman-teman lihat liabilitasnya lebih tinggi daripada ekuitasnya jauh. Tapi kenapa bisa seperti itu? Karena liabilitasnya ini isinya bukan hutang bank ya, isinya itu hutang dagang. Nah kalau seperti itu juga tidak masalah ya, karena hutang dagang tidak ada beban bunga biasanya. Yang bahaya adalah ketika ada beban bunga seperti obligasi atau pinjam ke bank. Nah itu yang bahaya. Ya, kalau kita lihat kan memang debt to equity rasionya kan ratusan persen ya Mas ya. Ya, betul. Level itu. Cuma anehnya kok masuk ke saham syariah gitu ya. Ternyata utangnya itu utang dagang ya. Betul. Dan itu diperbolehkan gitu ya. Nah, Oke, karena ada perputaran teman-teman. Jadi ada utang yang yang harus dibayar dan juga ada pendapatan juga di sana gitu ya. Maka dari itu sebenarnya bukan utang jangka panjang, tapi utang karena perputaran barang dagang aja sebetulnya gitu ya. Nah kemudian Mas, sekarang kita udah lihat tren daripada laporan keuangannya. Nah kemudian kalau dari rasio-rasio Mas, kira-kira yang perlu dipahami ini untuk teman-teman yang masih pemula apa nih Mas untuk investasi saham tentunya? Oke, untuk rasio ya, dari segi kualitas dulu kali ya, di Ajaib, app-nya Ajaib juga ada di bagian key statistik ya, kalau nggak salah ya, statistik. Betul. Nah, itu teman-teman bisa tuh, itu udah dapat summary yang menurut saya sangat bagus gitu ya, karena itu rasio-rasio penting semuanya ada di situ. Nah, kalau saya pertama biasa suka ngeliatin return on equity gitu ya. Return on equity ini adalah tingkat pengembalian ekuitas atau modalnya dari investor gitu ya. Jadi gampangnya return on equity ini sangat bisa untuk dibandingkan dengan bunga deposito atau bunga obligasi. Ya, jadi bunga deposito misalnya 4%. Berarti kalau kita nabung atau beli deposito, maka return on equity kita adalah 4%. Kalau kita beli obligasi negara 7%, berarti return on equity kita 7%. Nah, maka dari itu, ketika suatu bisnis itu lebih beresiko, harusnya perusahaan itu mampu menghasilkan return on equity yang lebih besar daripada yang aman. Yang aman itu adalah obligasi. Ya. Jadi obligasi tadi 7%, 6-7%. Jadi kalau bisa, kita harus cari perusahaan yang return on equity-nya di atas 7-8% gitu ya, kalau bisa double digit. Kenapa? Karena kalau enggak, itu sama aja kayak kita ngapain capek-capek bisnis gitu ya. Kalau punya duit, mending beli obligasi negara aja, tinggal tidur juga cuan gitu. Nah, jadi bisnis yang bagus, bisnis yang profitable, ROE-nya menurut saya harus di atas 8% atau bahkan minimal ada 10% aja, itu udah bagus. Ya, jadi itu ciri-ciri yang pertama. Yang kedua adalah kalau dari rasio, misalnya tadi gross profit margin ya, laba kotor. Berapa sih margin laba kotornya? Nah, kalau saya bilang perusahaan itu bagus adalah ketika gross profit ini itu bisa minimal stabil atau terus meningkat. Kalau teman-teman nemu perusahaan yang tren gross profit marginnya terus meningkat, berarti perusahaan itu mampu menjual barang lebih mahal dan tetap laku. Gitu. Ya, artinya apa? Kalau bisa menjual mahal dan tetap laku, artinya perusahaan itu punya economic mode lah istilahnya, keunggulan kompetitif ya, untuk pricing lebih mahal tapi tetap laku, sehingga otomatis keuntungannya lebih banyak. Nah, jadi GPM yang terus menaik atau gross profit margin yang terus naik itu ciri-ciri perusahaan bagus.